warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, Aula Media Televisi. Selamat datang AMTV. Syubanul Yaum Rijalul Khot. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa mendatang. Begitupun kader NU sekarang. Maka panjenengan semua kader-kader muda NU, ayo bersemangat membuat karya dan segala macam potensi yang positif untuk menjadi calon pemimpin bangsa kelak. Dan semoga AMTV menjadi salah satu bagian penting terwujudnya kader NU yang luar biasa. Selamat, semangat, dan sukses untuk AMTV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PNU Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilonsingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, masih bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM AMTV. Siang ini kita bersama dua narasumber yang luar biasa di bidang UKM Craft dengan Ibu Diah Retno dan Ibu Maria Novita. Tapi sebelum kita masuk ke segmen ngobrol pada siang hari ini, mari kita saksikan video berikut. Masih bersama Ika di sini dan dua narasumber saya, Ibu Diah Retno dengan perajin craft dari Kreasi Nila dan juga Ibu Maria Novita, pemilik dari Galeri Radita Jaya. Untuk pertama mungkin kita kenalan dengan Ibu Maria Novita dulu dari Galeri Radita Jaya. Selamat siang, Mbak apa Ibu ini? Mbak boleh. Mbak aja ya, Mbak Maria. Iya. Mbak Maria, untuk Galeri Radita Jaya, kalau boleh tahu kita kenalan dulu, sudah berapa lama bergerak di bidang perlukisan ini? Kalau khusus craftnya itu memang saya mulai dari 2015 ya. Lama. Tapi memang sebelumnya memang basic saya adalah seorang pelukis, Mbak. Jadi memang arahnya awalnya memang sebagai seorang pelukis, lalu kita membaca perkembangan bahwa ada hal-hal yang bisa kita buat untuk medan alternatif untuk industri kreatif yang lainnya, sehingga melukis tidak hanya melulu pada kanvas yang selama ini saya geluti, tapi saya kembangkan lagi ada di tas, baju, sepatu, dan lain-lain. Menarik sekali. Semua media ya Mbak ya? Iya, hampir semua media. Sebelum kita kenalan lebih dalam lagi dengan Mbak Maria, kita kenalan dengan Mbak Diah Retno, biar sama kayaknya, biar adil ya. Mbak Diah Retno dari Kreasi Nila. Bisa kenalan dulu kita Mbak, bagaimana Kreasi Nila itu? Bergerak di bidang apa? Okay. Latar belakang saya sebenarnya adalah pegawai Departemen Agama. Oh. Itu tahun itu. Mungkin kalau sekarang
Nggih. Kalau sekarang terus kemudian karena ada sesuatu hal untuk membantu usaha suami, jadi saya harus resign. Oke. Membantu suami. Di sela-sela itu saya berkenalan dengan travel. Travel, umroh dan haji. Kemudian kalau di Kemenakan kita sudah biasa mengurusi jamaah-jamaah haji. Nggih. Dari situ terbersit bahwa di sini tuh ada bisnis sebenarnya. Karena oleh-oleh haji itu kan luar biasa nih Mbak Nih. Bisa mukena, bisa sajadah, terus kemudian jilbab seperti itu. Tapi saya belum baca tentang ini gimana caranya saya bisa masuk ke situ. Dan kebetulan ibu saya ini seorang yang terampil, bisa nyulam, bisa jahit. Dari situ karena saya terbiasa bekerja, akhirnya saya lihat kebiasaannya beliau belajar nyulam, mukena saya sulam. Akhirnya banyak yang tanya, merambat ke jilbab dan lain-lain. Terus kemudian karena kita butuh semacam pelatihan multimedia, dari travel menunjuk saya untuk belajar itu. Kemudian di situ kita ketemu teman pelaku UKM. Dari situ saya ditanya produk sampean apa gitu. Kebetulan saya nggak punya produk, tapi saya di travel. Oh monggo kita bikin produk aja, kami kerjasama. Akhirnya sulam pita itu yang saya junjung pertama kali, Mbak. Wah, junjung UKM dengan sulang pita, gitu ceritanya. Dua background yang berbeda. Satunya memang pelukis ya Mbak Novia, satu belionya juga satunya adalah dari seorang travel, dari Depak ya Bu ya. Sebenarnya kalau dibilang ngomongin background agak sedikit nyambung di Mbak Novi ya daripada Bu Diah ya, daripada Mbak Diah ya. Tapi menurut saya kreativitas seperti ini dari dulukah atau memang saat itu langsung ke sini atau sebelumnya ada usaha lain Mbak Diah? Mbak Novi mungkin monggo dulu. Oh iya. Kalau saya memang dari kecil suka melukis, lalu sekolah SMK seni rupa, lanjut ke S1 seni rupa juga dengan jurusan. Jadi memang dari awal saya memang lebih dominan, cenderung di dunia seni rupa. Tapi dengan perkembangan zaman, kita mencoba untuk inovasi-inovasi hal yang baru-baru, termasuk yang kita pajang di sini ini bagian dari produk dan inovasi kami. Dari Galeri Raditya Jaya ya, Betul. yang akhirnya dari sekian banyak perjalanan memilih ya sudah saya melukis di bahan seperti ini gitu ya. Sebenarnya melukis di kanvasnya masih tetap. Masih. Jadi Oh, untuk iya. aktivitas pameran masih sering kali. Jadi saya masih aktif pameran di galeri, di hotel-hotel, di berbagai kota di Indonesia, bahkan ada undangan juga dari luar. Tapi untuk kegiatan ini memang beda segmennya ya. Jadi saya masuk ke pelaku UKM-nya dan dengan produk hand painting. Hand painting. Lanjut ke Mbak Diah ini. Akhirnya dari travel ya, benar-benar sudah jatuh cintakah dengan kreasi nilai ini? Nah, kalau kreasi nilai itu karena biasanya kalau di UKM itu kan kita mesti punya nama usaha. Iya. Nama usaha daripada kita sulit nyari-nyari, ya udah. Karena ini kumpulan dari kreasi-kreasi saya, tak ambil aja kreasi nilai. Wah. Jadi kreasi nilai itu ya semua yang saya hasilkan itu kreasi nilai. Kreasi nilai. Dari sulam pita, terus kemudian karena memang sulam pita itu enggak semua orang suka sulam. Terus kemudian merambah ke ada dilukis seperti itu. Terus akhirnya nanti ada juga bisa berhubungan dengan Mbak Novi. Oh gitu ya. Seperti itu. Terus akhirnya beberapa tahun belakangan ini kurang lebih 2017 itu saya sering buka googling seperti itu Mbak. Ada olahan-olahan kain termasuk shibori, ecoprint. Kenapa enggak saya nyoba? Ternyata saya demen sekali dengan yang namanya ecoprint Mbak. Oh iya. Nah, beberapa produk yang ada di depan ini adalah produk-produk ecoprint yang walhasil memang dia alamiah sekali, mulai dari bahan kita memanfaatkan mulai dari dedaunan, pewarnanya, terus kemudian yang semuanya dipakai itu adalah bahan-bahan alami. Jadi kita memanfaatkan kalau daun daripada dia gugur dulu bisa manfaat untuk printing jadi dicetak di
Oke. Selain kain, dia juga bisa di kulit, di kanvas, bisa dibuat tas, sepatu. Akhirnya juga mengembang daripada yang tadi produk-produk mukena dan yang lainnya itu bisa Berkembang muncul lagi. produk-produk yang lain. Nah, Dan meluas. ekonomisnya lebih lumayan. Lebih lemah ya. Sekarang karena pada dasarnya memang kalau ngomongin gaya atau style nggak ada matinya ya. Mulai dari yang ngetren apa, biasanya followernya ikut-ikut ini. Wah. Kalau ngomongin lagi soal ngobrolin lagi soal bagaimana nanti apakah akan mengembang ke usaha lain atau bagaimana nantinya atau modal dari mana, wah kita bahas-bahas lagi nanti. Tapi yang jelas dua orang atau beliau-beliau ini dengan background yang travel dari Depak dan juga beliau satunya adalah seorang pelukis. Banyak yang mau saya tanyakan tentang bagaimana dukungan keluarga. Itu paling ini ya, paling internal kayaknya untuk teman-teman UKM. Dukungan keluarga Mbak Novi pripun? Kalau keluarga sangat support sih. Sangat support Artinya ya? sebenarnya melihat kapasitas kemampuan anak atau keluarga ya saudara. Artinya memang ada kemampuan di situ ya didukung aja. Jadi saya sih lebih mudah untuk berprosesnya sambil belajar di luar. Karena kan semua ini kan membutuhkan proses. Yeah. Proses itu yang memang yang sebenarnya sangat penting sekali untuk bisa kita lalui sampai sejauh ini. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Kalau di sisi itu tidak ada kendala. Aman, terkendali. Iya, betul. Kalau Mbak Dia pripun? Apakah sama dengan Mbak Novi? Ataukah harus mencari perhatian dulu ini ke anak-anak? Ya alhamdulillah Mbak, memang dukungan dari keluarga itu juga penting buat kita kreativitas nih Mbak. Ya, jadi alhamdulillah suami ini sangat mendukung sekali. Sampai beberapa kreasi yang kita hasilkan ini bisa juga kita tularkan ke teman-teman PKK. Wah, ini yang luar biasa. Dan kemudian beberapa saudara itu menyarankan bahwa kebetulan kita ada tempat, Mbak. Tempat ini daripada nggak dimanfaatkan, mungkin bisa dibuat semacam rumah singgah. Oh gitu. Ya, dan saya dengan Mbak Novi ini juga sering memanfaatkan rumah singgah itu buat membantu dan belajar bareng dengan teman-teman. Waduh. Sehingga muncul kalau dari kita karena sebagian besar ini sponsor tunggalnya adalah suami. Oh, ada sponsor tunggal ini. Sehingga muncul semacam apa ya? Kita bukan komunitas, tapi rumah singgah itu kita sebut Guspri. Apa itu? Nama suami saya kebetulan Supriyadi. Oh. Tapi Guspri ini singkatan dari Gerak Wirausaha Produktif Mandiri. Waduh, keren Di sekali. sana itu kita bukan bermimpi terlalu muluk nih Bang. Tapi karena kita namanya memulai usaha itu selalu harus gak sopo-sopo. Yang saya mulai karena Mbak Dewi ini orang Surabaya dan Iya. nyampur-nyampur. Enggak apa-apa. Mandiri berarti kita jatuh bangun itu kita punya usaha dan kemajuan sendiri. Itu tanpa jaga nol, mungkin dibantu siapa begitu Mbak. Dengan cara seperti itu kita nggak ada beban, berkreasi pun juga lebih luas. Terus kemudian sebenarnya Guspri ini dulu hanya sekedar buat teman-teman lingkungan ya. Kebetulan saya tinggal di Porong, itu buat menampung teman-teman yang Porong. Kadang kita belajar di situ, kadang mereka yang punya ilmu menularkan ilmunya di situ, gantian jadi mentor. Terus waktu setelah kenal Mbak Novi juga gitu, Mbak tukar-tukar ilmu deh. Ternyata dari Mbak Novi teman-temannya malah lebih jauh, jadi lintas kota. Wah, ada keren. yang dari Krian, Wonoayu, Bojonegoro, Sampai Bojonegoro, Mbak. Lamongan, Pasuruan. Wow. Jadi yang disebut Guspri itu mungkin barokah ya Mbak. Tempatnya barokah, bisa dimanfaatkan buat yang positif-positif. Betul. Dan kita juga menampung beberapa teman yang kepingin punya kreatif yang ada wadahnya. Iya. Nah, insya Allah setelah kami kenal Mbak Ika, itu lebih heboh lagi ya. Gitu ya. Itu di skip kayak ngeliat ya. Sepertinya gitu. Yang jelas kalau ngomongin Guspri ini kayaknya seru nanti ya. Ngomongin Guspri ini nanti aja dulu deh. Ngomongin soal modal aja.
untuk awal, karena di luar sana kan banyak nih Mbak pengusaha-pengusaha yang baru akan memulai. Modalnya sampai berapa sih Mbak? Kalau boleh Mbak Novi dulu deh. Untuk awal banget. Awal ya, Bang. yang pasti itu modal pribadi juga ya, tentunya, dan support suami pastinya ya, modal belanja itu juga masuk. Jadi memang awal itu kan seperti itu, sehingga tapi kebetulan saya sering kali dipanggil sebagai mentor, jadi trainer untuk melukis. Jadi ada kalanya dinas atau kadang instansi BUMN, BUMD juga pernah meminta saya sebagai jasa pelatih untuk mengajar melukis di tas, melukis di baju atau apa lah. Saya rasa terus itu kan ada success fee-nya dan apa sangnya itu saya belanjain lagi, nanti jadi modal bahan dan sebagainya. Itu pengembangan awalnya sedemikian. Tapi terus akhirnya kan bergulir orang semakin tahu, dan pesanan juga alhamdulillah jalan terus, sehingga ya dari situ kita harus main-main sehingga sudah bisa dipilah ini nanti kalau uang belanja yang harusnya sendiri, ini usaha ini harus hati-hati. Harus begitu. Kalau Mbak Dia monggo deh Jadi modalnya. begini, Mbak, karena saya mulainya dari travel, memang sebagian besar peminatnya teman-teman travel. Nah, alhamdulillah ya, tabungan yang itu tambah dana pribadi. Terus tadi yang sponsor tunggal Gus Free. Luar biasa. Jadi seperti cat lukis yang kadang saya perlukan itu dari toko beliau. Kemudian seperti kaos itu kadang kalau kita pingin lukis kaos. Terus kemudian kalau yang lain-lain, nah itu tadi dari tabungan, terus kemudian dari dana-dana yang travel tadi. Ya, oke. Ngomongin lebih seru lagi, tapi setelah tayangan yang satu ini. Masih bersama Ika di Junjung UKM AMTV. Warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban Aula Media Televisi. Selamat datang AMTV. Syubanul Yaum Rijalul Khot. Pemuda saat ini adalah pemimpin masa mendatang. Begitupun kader NU sekarang. Maka panjenengan semua kader-kader muda NU, ayo bersemangat membuat karya dan segala macam potensi yang positif untuk menjadi calon pemimpin bangsa kelak. Dan semoga AMTV menjadi salah satu bagian penting terwujudnya kader NU yang luar biasa. Selamat, semangat, dan sukses untuk AMTV. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PLO Jawa Timur, dengan ini mengucapkan selamat mabruk atas dilaunchingnya Harumat. Ini semacam PWNU Mart, jaringan pemasaran yang dimiliki oleh PWNU Jawa Timur, sahamnya milik Jawa Timur, PWNU Jawa Timur. Kalaupun ada keuntungannya tentu juga milik PWNU Jawa Timur. Kami harap juga warga masyarakat NU khususnya bisa mendukung, bisa belanja di situ sehingga PWNU diuntungkan, masyarakat diuntungkan, dunia akhirat diuntungkan.
Masih bersama saya Ika di acara Junjung UKM dengan AMTV, dan juga masih bersama dua orang mak-mak yang luar biasa ini. Narasumber saya siang hari ini yaitu Mbak Diah dan Mbak Maria, atau Mbak Novi saya manggilnya. Mbak Novi. Iya, Mbak Diah dan Mbak Novi dari Kreasi Nila dan Galeri Radita Jaya. Sudah ngomongin tentang background, yang beliau ini ternyata luar biasa backgroundnya. Sudah ngomongin soal modal, kita akan mengobrol lagi sama beliau-beliau tentang analisa usaha. Duh, analisa usahanya Mbak Novi untuk Galeri Radita Jaya, pripun Mbak? Iya, kalau awal sebenarnya saya ini mengalami beberapa pergeseran sebenarnya ya. Jadi awal itu saya mencoba melukis itu dengan segala objek ya, dari objek yang lucu-lucu. Tadinya pernah juga untuk objek untuk anak remaja dan sebagainya. Tapi ternyata saya ada kendala. Oh, ternyata kendalanya begini. Kalau saya objeknya gaya beginian, mungkin karena saya masih secara marketing infonya itu mungkin waktu itu kan memang belum luas ya. Nah, akhirnya saya membaca, saya harus berubah objek ini. Saya analisa di sekitar, ketika dengan banyak pengalaman pertanyaan dan sebagainya. Oh, ternyata orang yang mencari itu lebih banyak orang di kalangan ibu-ibu kelas usia 40 ke atas, misalnya 45 ke atas, sehingga objek itu saya rubah, saya sesuaikan gitu dengan mereka yang sesuai usia itu. Misalnya tadinya gambar kartun yang lucu, pastinya kan lu kok gambarnya gini nih, saya suka bunga. Akhirnya saya membaca, oh ternyata orang-orang lebih suka objek ini gitu. Atau ada yang memang by custom, jadi dia minta dilukis itu wajahnya, atau dia punya hewan peliharaan yang pengen diabadikan menjadi sebuah lukisan di sebuah karya, di masker atau apa, itu bisa seperti itu. Jadi memang ada banyak pergeseran. Kalau saya kan secara objek dan secara bahan ya, bahan. Tadinya sempat pernah mengawali itu dari melukis di kaos dengan objek yang lucu-lucu. Oh, agak susah ternyata saya ngomong marketnya, karena mungkin ini kayaknya saya butuh anak muda deh ya, jadi yang bantuin gitu. Generasi ya, milenial. betul ya. Terus akhirnya karena lingkungan saya itu emak-emak sosialita dengan perkumpulan ya kayak arisan dan komunitas dan sebagainya, akhirnya saya membaca peluang itu. Oh ya sudah, jadi pasarnya ini saya melihat objek-objek ini yang disuka, itu yang. Tapi kalau yang untuk melukis idealisnya, yang di kanvas sebagai seorang pelukisnya, itu tetap Mbak, tetap itu menjadi diri saya sendiri dengan gaya style saya sendiri. Jiwanya. Tapi kalau yang ini memang kita ngomong industri kreatif yang memang Mengikuti ya? mengikuti, dan harapannya kan memang terbangun ekonomi kreatif di situ. Oh, keren loh Mbak Novi ini, keren banget. Untuk analisa sampai terjun turun dari segmen ABCD ya Mbak ya, Iya, turun betul. terjun Jadi sendiri. memang bergeser dari anak-anak yang muda, terus saya geser. Tapi memang sebenarnya impian jangka panjangnya itu kita memang punya beberapa item dengan kita punya beberapa item dengan konsumen yang memang berbeda secara usia, secara kelompok, komunitas. Itu sangat menarik ya, karena berarti kita bisa mewadahi. Betul sekali. Lanjut ke Mbak Diah nih, analisa usahanya pripun dari Kreasi Nila? Sama Mbak, jadi memang analisa usaha itu karena pengusaha itu selalu harus bisa membaca pasar. Nah, kalau kita itu hanya menuju satu pasar, itu mungkin kurang begitu berkembang ya Mbak. Yang tadi awalnya dari sulam pita, sehingga saya bergeser, karena sulam pita itu kalau nggak hanya mak-mak, biasanya itu kalau bapak-bapak kan kurang suka. Iya. Nah itu akhirnya di mana? Disulam di mana? Bisa disulam di tas, bisa disulam di kaos, di sepatu, itu juga bisa. Terus karena kita membaca pasar tersebut, terus sambil belajar tadi batik-batik itu, ada shibori, ada ekoprint, ada batik lukis, itu ternyata nggak hanya dibuat baju Mbak, nggak hanya dibuat mukena, ternyata bisa dibuat sepatu kasual. Terus kemudian yang ekoprint itu kulit bisa kita eco printing, seperti jadi seninya jadi memang luar biasa. Itu bisa lebih keren. Terus kemudian tas-tas, kalau membaca pasar, tas yang dipakai bunga-bunga itu biasanya buat mak-mak. Iya. Nah, kita bikin tas yang tas punggung. Oh gitu. Ternyata banyak juga peminatnya. Gitu ya? Nah,
Terus kemudian untuk bapak-bapak gimana? Ternyata eco print juga bisa kita ekokan ke kaos. Oke. Nah, sehingga bapak-bapak seperti contohnya kadang-kadang saya juga membikinkan suami itu hem itu dimodif, jadi nggak terlalu full batik itu ada modifnya, itu lebih manis. Berarti sebenarnya bisnis ini juga analisa ke depannya lebih bagus lagi ya Bu, bisa ekspor ya? Terima jasa juga sih. Oh, terima jasa juga. Jadi selama ini saya sering nerima jasa aja, jasa melukisnya. Seringkali saya bilang ke banyak orang, kan biasanya ibu-ibu ini ya, kalau sudah pakai baju atau kerudung beberapa kali kan malu dipakai lagi. Iya. Padahal barang baju itu dia juga belinya mahal, Iya, betul. dan barangnya juga masih bagus. Saya bilang dilukis aja biar kelihatan beda. Oh, gitu. Kita nerima jasanya aja, terus gini, Mbak tolong dong dilukisin ini, aku berkali-kali pakai ini malu gitu ya. Soalnya coba kita lukis di sebelah sini, jadi kan kayak baru lagi Oh, kan. gitu ya, Bisa Mbak Novi, ya, keren dia loh. pakai berapa kali lagi, tambah yuk sini. Oh, gitu. Jadi banyak gitu loh barang yang memang dikirim ke tempat kami, tolong ini dilukiskan, dan itu tidak harus barang baru, barang mereka punya kain yang masih sangat bagus, punya baju sutra yang memang dia belinya mahal, masih bagus, tapi karena sudah dipakai berkali-kali, nah sudah kita percantik aja dengan lukisan. Kalau bahasa make upnya retouch, gitu ya. Apakah Mbak Dia sama dengan Mbak Novi ini? Nah, Jasa? kadang kalau dibuang sayang kan. Iya, dibuang Dibuang sayang. sayang itu mungkin dulu beli hemnya itu mahal. Iya, betul. Seperti hem polos, terus mungkin ada nodanya. Iya, betul. Nah, biasanya saya kalau ada perca-perca yang tinggal sedikit-sedikit itu nggak buang. Jadi perca itu buat nempelin itu jadi kelihatan manis. Oh, iya gitu ya. Bisa seperti itu. Kadang ada kalanya baju yang kadang, Mbak aku suka banget loh baju ini, kenangan dulu tuh aku dikasih kado dari suamiku, tapi sobek bolong gitu kan. Gitu Kena ya. kesangkut apa, Iya, udah iya, bawa iya. sini, kita olah belakang ini, kita lukis sedikit, kita bentuk. Selesai ya, mahal jadi worth it gitu ya. Iya, Luar biasa. Desain pun juga bisa khusus. Jadi mereka bisa, Mbak tolong saya dilukiskan dan desainnya seperti ini gitu. Ada kalanya datang bawa kain, Mbak tolong ini dilukiskan, nanti posisinya di sini ya, ini tampak depan, ini lengannya ini. Nah, kita tinggal melukisnya. Keren berarti udah nggak ngomongin ya? Gimana tuh Mbak? Keuntungannya tuh begini, sejak kita mengenal dunia yang seperti ini, Betul. kita jarang nge-mall. Oh gitu ya, malahan ya. Bosen deh, wong kita bisa bikin kok, ngapain kita nge-mall? Menghemat uang suami, betul? Nah, jadi kalau mau setel lagi nggak usah beli, langsung aja duduk di retouch lagi, langsung kita pakai gitu ya. Saya aja sering kali kalau misalnya pas pelatihan tuh saya juga sering bilang, Ibu, kita itu menjadi perempuan memang harus kreatif, tapi kita juga harus cerdas manajemen keuangan. Stabilo ya, Iya, stabilo. sehingga apa, ekonomi di rumah itu tidak sampai kacau, tapi kita tetap bisa tampil cantik. Gimana sih caranya? Nah, salah satunya itu, Ibu jangan boros-boros deh. Kalau barang masih bagus bisa digunakan, tapi gimana caranya nanti itu bisa jadi cantik lagi? Nah, itu salah satunya di Luar biasa sekali loh, benar. Dua narasumber saya hari ini, siang ini luar biasa, karena strategi marketing beliau bukan hanya jualan mungkin di online, ya udah biasa lah ya, online ya, menerima curhat menerima curhat baju bolong ataupun tas-tas yang nggak kepake. Itu merupakan salah satu jasa servis ya, servis strategi marketing, bener ya? Loh, betul, saya pernah loh juga, dia punya barang kayak tas kulit ya atau apa itu, udah sangat lama kan, ini lama loh, bagus banget gitu ya, udah pudar apa gitu Oh bisa ya? udah deh kita olah deh, kita olah gitu. Sampai rumah nanti saya akan cari barang-barang saya yang ngelongkop tadi atau yang sedikit agak nggak enak dilihat, akan saya serahkan pada Mbak Novi dan Mbak Dia untuk di retouch. Ngomongin lagi, kita sudah menuju strategi marketing secara tidak langsung akhirnya ini. Mbak, ada online shop kah di tempatnya jenengan berdua? Monggo Mbak Novi. Kalau saya sih pakai IG ya, Instagram sama Facebook. Monggo aja. silakan beritahu teman-teman juga. Kalau IG-nya itu Radita Jaya, Galeri Radita Jaya. Kalau Facebooknya juga sama sih sebenarnya, itu aja sudah klik sudah ada. Ya. Menerima curhat untuk retouch tadi di nomor telepon berapa? Iya, kalau nomor telepon ada di Monggo, silakan. nomor 08123 1833 732. Nanti kita bisa
mencari solusi. Oh. Karena ya ada pengalaman nih Mbak. Siap-siap, monggo silakan. Dia tuh mau menikah, dia pengen pakai baju pengantin yang dimana di situ ada lukisan cerita perkenalan dia dengan suaminya itu sampai jadi pernikahan. Jadi akhirnya apa, dia datang ke rumah, saya dengerin ceritanya. Oh gitu ya. Misalnya kan kita harus mengolah objeknya. Oh ya, pertama di sini gini sampai jadi itu dilukis di ini. Waduh, mahal dong berarti. Oh iya. Iya. karena lukisannya nggak satu frame, mungkin berapa frame gitu ya. Oh iya tentu. Aduh. Itu kan di gaunnya gitu. Waduh, luar biasa. Mbak Diah, monggo Instagram, Facebook maupun nomor telepon untuk curhat-curhatnya. Instagramnya Kreasi Nila. Terus kalau nomor teleponnya bisa hubungi WA 081 332 570 413. Facebooknya sama? Facebooknya saya kurang bermain dengan Oh, kurang bermain dengan Facebook. Yang penting online shopnya di Instagram ada ya. Oh. Dan untuk kita menambah perkenalan, Oke. Kreasi Nila juga membuka pelatihan, Mbak. Waduh. Jadi kadang kita belajar bareng di situ, kita juga menerima teman-teman yang kepingin belajar ngeko, nggak punya tempat, boleh pakai tempat kita. Oke, keren Di ini. situ kita bisa tukar ilmu, bisa nambah teman. Dengan seperti itu, di galeri itu juga biasanya tempat teman-teman nitip barang. Oh, ada showroomnya. Nah, jadi di situ kebetulan kita ada tempat seperti rak-rak gitu. Teman-teman kalau mau nitip monggo. Yang kadang-kadang kan ada yang titip sepatu, ada yang tas kulit, ada yang macam-macam lah Mbak. Kalau di situ terus ada yang cari bahan. Kebetulan kita waktu pelatihan biasanya seperti itu. Kalau teman-teman waktunya pelatihan batik tulis, kita juga menyediakan ada malam, ada canting. Oh, berarti pernik-perniknya sudah ada semua, nggih? Ya, karena kita kan kadang-kadang kedatangan tamu. Kebetulan kalau di daerah Porong itu memang kita punya program. Kalau datang Porong itu ojo hanya sekedar delok-delok sing lainnya. Mungkin kan di sana ada beberapa seperti Candi Pari itu ya Mbak. Jadi bisa nanti mampir ke kita. Oh. Kita ada semacam apa ya, demo kecil-kecilan, bisa belajar nyanting, terus kemudian kita bikin ekoprint yang kilat-kilat itu bisa. Oh, destinasi wisata baru di Sidoarjo, betul ya? Kita berusaha untuk mengenalkan Porong itu nggak hanya lumpur lapangan. Iya, benar memang. Lah memang. Ada yang bisa dilirik. Ya, tidak hanya buteknya lumpur sepertinya, tapi ada beliau-beliau yang cantik-cantik di sini menjadikan mungkin lumpur nantinya bisa cantik bahkan mungkin ya. Kalau bisa disulam deh gitu. Yang jelas kalau ngomongin strategi marketing selain online, selain yang tadi jasa mendengarkan curhatan klien ya Mbak ya. Ya, ada lagi mungkin strategi marketing lain Mbak yang bisa dikupas di sini, barangkali teman-teman di luar sana membutuhkan. Monggo silakan. Ada. Sebenarnya kan saya basicnya awal itu memang seringkali menerima jasa. Jasa itu tidak hanya personal, tapi juga dari butik-butik yang lain gitu, butik-butik dari Jakarta, mana aja. Ketika dia minta produknya untuk dilukis, kan ada yang dia produknya baju misalnya ya, fashion ya, tapi dia ingin ada yang beda di sisi yang mana mau dilukiskan, itu kita juga terima. Terus kami juga bikin kelas-kelas pelatihan, jadi kami menerima kalau siapapun yang mau belajar untuk melukis. Lalu pengembangan lagi nih Mbak ya, awalnya saya melukis sendiri ya, tapi ketika banyak sekali pesanan dengan jumlah sangat besar, misalnya saya tolong pesan jilbab lukis 200 piece, berapa jumlah, itu kan nggak mungkin saya mengerjakan sendiri. Akhirnya alhamdulillah Galeri Radita Jaya juga jadi lebih bermanfaat lagi karena bisa meng-hire kawan-kawan seniman pelukis di sekitar saya. Oke. Semakin seru, tapi nanti kita akan kembali lagi bersama Ika di sini di Junjung UKM AMTV. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya,
super tenunannya. Super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Fajar dari Timur, semangat barokah. Amin. Waduh. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tajwidnya bagus, suaranya indah, orang yang mendengarkan subhanallah terpesona. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih utama daripada mukmin yang lemah. Saya Muhammad Khalil dapat berjumpa kembali dalam program Aula Dialog. Dalam media sosial, maka bahasa itu dapat berwujud dengan bahasa lisan dan bahasa tulis. Kita akan berbincang mengenai tema kita kali ini, yaitu terkait tentang mudik dilarang, tapi wisata boleh buka. Bagaimana menurut Anda? Saya mau bertanya tentang kepada sahabati Khadijah tentang persiapan dan apa itu ta'aruf gitu. Masih bersama saya Ika Herani di Junjung UKM AMTV. Masih bersama dengan dua orang narasumber saya yang luar biasa, yang seru banget siang hari ini kita ngobrolin soal craft dan juga jasa curhatnya akhirnya menjadikan itu pundi uang ya. Kalau boleh dibilang begitu ya. Setelah tadi Mbak Novi bercerita tentang sampai ada wedding datang, mau wedding datang melukis. Nah, kita ngomongin ke Mbak Diah nih. Apakah seperti Mbak Novika sedramatisir itu kliennya? Monggo Mbak Dia, strategi marketing lainnya. Kalau Mbak Novi kan weddingnya sampai dilukis. Iya. Nah kalau saya kebetulan kan yang kita bikin itu ya mungkin pengantin juga. Setelah lihat Sulampita kan, kalau Sulampita itu kalau sudah klik Mbak, itu bagus. Oh, oke. Dan apa ya? Memang beda. Kalau ya ada yang kebetulan saya nggak bawain sulam. Ini saya pernah bikin karena memang saya lihat anak saya itu seneng tas punggung. Tak sulam, terus kemudian kok dibilang cantik, padahal tak bikin sulam itu acak gitu. Terus kemudian ada tetangga itu yang mau menikah juga memang. Dan orangnya itu apa ya? Jangan-jangan calon suaminya disulam? Udah. Bukan. Jadi dia pengennya perangkat yang mau dibuat hantaran. Oke. Itu mukena disulam, Waduh. kerudung disulam. Jadi terus tasnya tuh juga ikut disulam. Itu memang benar. Waduh. Terus kemudian ada yang seneng sarung bantal. Sarung bantal itu ada yang dari kain ekoprint, terus kemudian yang sulam pita, seperti itu Mbak. Jadi memang kalau ngelayani emak-emak kita memang harus sabar. Iya. Karena dengan sabar itu repeat ordernya jadi pundi Betul. benar. Betul. Kalau ngomongin repeat order sekarang, Mbak, range harga sampai berapa sih Mbak? Dari yang termurah sampai yang ter tadi? Monggo Mbak Novi. Kalau yang lukis masker itu saya jual sekitar 50.000, 100.000 gitu. Terus kalau baju ya 200 sampai 1 juta ada sih, 1,5 juta atau apalagi kalau yang by custom dengan objek yang memang tidak mudah gitu, ya itu pastilah beda dari bahan sama objek yang diminta seperti apa, itu memang ada beda harga. Kalau kayak tas gini Mbak? Kalau tas ini saya jual 350 sampai 400 semacam itu. Kalau untuk gaya hidup sebenarnya nggak mahal ya kalau untuk nurutin gaya hidup ya, apalagi dengan jasa curhatan beliau yang diterima beliau untuk menjadikan retouch barang kita lebih baik lagi, menurut saya tidak mahal. Ya. Kalau untuk Mbak Dia, harga range-nya? Nah, kalau yang sekitar masker itu kita bisa jual sampai 25. Ada dompet-dompet kecil, dompet koin itu Mbak bisa 45, 35. Ada yang mahal itu
EcoPrint Sutra. Oh. Bisa sampai 3 juta. Oh, karena mahal dah. Ya, jadi yang mirip dengan Mbak Novi lah. Kalau custom, memang kita nggak stok ready. Kadang-kadang kalau custom itu kita kan khusus. Dan itu perlakuannya kalau alam itu memang sulit, Mbak. Kalau beda dengan kalau batik lukis, batik tulis, itu kan kita lukis itu sudah jadi. Kalau EcoPrint dia butuh di steam. Oh, proses ya? Jadi proses. Nah, jadi begini, nanti saya sedikit cerita nih. EcoPrint itu bukan batik, tapi kain yang kita print melalui kita transfer dari tanaman. Jadi prosesnya kita ngolah kain itu kurang lebih 1 minggu. Itu dari beli kain, di scoring, kemudian kita mordan. Wow. Itu untuk membuka pori-pori dari kain, karena kain itu punya lilin, Mbak. Lilin kalau melalui scoring dan sudah di mordan itu porinya terbuka sehingga kita mentransfer tumbuhan, getah-getah tumbuhan itu bisa tertransfer dengan bagus melalui perlakuan perlu di steam 2 jam. Wow, steam 2 jam. Steam 2 jam. Jadi kita gulung, jadi kain itu dikasih kain, setelah perlakuan dikasih tumbuhan, terus kemudian kita tata tumbuhan itu berdasarkan custom atau selera kita. Buat inspirasi lah Mbak ya. Nah, seperti itu kita tata seperti itu, terus kemudian kita taruh kain lagi di atasnya, kita gulung seperti kita bikin lontong. Iya. Dibungkus dengan plastik hingga air itu nggak masuk. Kita steam 2 jam. Dari steam 2 jam itu nanti kita sediakan jemuran, kita tunggu kering. Setelah kering kita tunggu dia kurang lebih yang kering bisa dikonsumsi, maksudnya bisa terjual itu maksimal 2 minggu. Wow. Jadi prosesnya harus dengan cinta. Prosesnya harus dengan cinta. Kenapa mahal? Jadi seperti ini. Pernah Mbak Novi itu bilang, Mbak, aku minta yang seperti ini. Bikin warna custom itu sulit, Mbak. Oh gitu ya? Karena beda kain itu punya pigmen beda. Nah, ilmu baru sepertinya Warna ini. alami yang kita pakai ini kebetulan kan ada di sekitar. Kayu secang, kayu mer, mahoni, jati, dan daun-daun yang dipakai itu mungkin di beberapa bapak ibu ada di sekitar. Kebetulan kami memang harus menyediakan di sekeliling. Kalau kita butuh ngeprint itu harus kita ada. Daun jati. Waduh. Itu yang tadi ada di selingan. Iya, di video. Memang saya ngambil, jadi sama gini, Mbak Novi ngajak Mbak Dia, kita mau bikin pelatihan EcoPrint hari Selasa. Minggu itu saya prepare bahannya. Jadi 1 minggu Mbak Novi harus memberitahu. Kita prepare bahan itu untuk 1 minggu, terus 1 hari sebelumnya kita menyediakan daun. Karena daun itu harus fresh, Mbak. Oh gitu. Tertransfer jadinya ya seperti yang. Oh. Jadi kita printingnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, semuanya dari Allah ya. Luar biasa loh, berarti kalau untuk itu udah langsung segmen ke bahan baku ini. Langsung ngomongin bahan baku. Kalau ngomongin bahan baku, Mbak Dia dan Mbak Novi turun sendiri ya. Apalagi tadi cerita pemilihan mulai dari bahannya, daun-daunnya, apa segala macam memilih sendiri. Pernah nggak sih Mbak kekurangan bahan baku? Itu seru nih kayaknya ceritanya. Kalau saya sih kendala awal sebenarnya dari cat. Cat itu kan memang cat tekstil ya. Jadi cat tekstil itu memang cat yang diolah khusus untuk bahan kain, bahan baju yang memang untuk tekstil. Karena apa? Tekstil itu nanti pasti hubungannya nanti ada dicuci dan sebagainya. Itu gimana caranya kan supaya awet. Jadi catnya khusus. Awal banget berapa tahun yang lalu itu saya kan beli catnya itu sudah jadi yang memang impor ya, jadi produk luar gitu loh. Tapi setelah dihitung-hitung, ini kalau catnya udah mahal terus kita itu kan harus wah berat ini. Tapi karena berbekal saya pernah sekolah di SMK Seni Rupa, namanya SMSR dulu, jurusan seni rupa, lalu saya kuliah S1 seni rupa. Dari situ itu saya mengolah gitu loh.
mengolah sampai akhirnya saya sudah bisa bikin cat sendiri, cat tekstil sendiri Oke. dengan brand nama kami sendiri. Jadi nama Galeri Radita Jaya cat tekstil untuk ini bla 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 bla. Dan itu saya sudah ngirim pesanan tuh sampai luar pulau. Waduh, udah ngomongin lagi jangkauan, udah dari bahan baku lari lagi nih ya, jangkauan penjualan. Waduh, mulai dari bahan yang turun sendiri, otomatis kualitas dari produknya luar biasa karena jenengan merupakan quality control untuk barang sendiri kan nih Mbak. Ngomongin penjualan paling jauh kemana Mbak? Kalau saya yang rutin ngirim itu ada Manado, Ternate, rutin? Ngirim. Iya, Wow, jadi luar di biasa. sana ada mall, ada pemilik yang memang dia sudah sering ambil di kami, bahkan selalu bilang begini, Mbak, bentar lagi Natalan nih. Natalan itu biasanya orang-orang tuh suka yang model kain seperti ini, warna-warna ini khasnya warna-warna yang dipakai itu. Sehingga malah ya. akhirnya ketika misalnya warna kain di luar itu, tapi lukisannya warna-warna yang memang warna itu. Misalnya. Resellernya pinter ini sudah berarti. Ya, jadi semacam itu kita membaca situasi, kondisi dan juga kultur betul. sekitar gitu. Jadi makanya itu memang harus banyak Studi kasus ini ya, studi kasus di setiap marketplace, betul ya? Kalau Mbak Dia pengalamannya pribun Mbak? Jadi pengalaman itu memang kendala itu ya banyak lah Mbak. Kalau dibilang banyak bukan tantangan. Iya. Karena kita kalau yang ekoprint ini pewarna alami, memang kendalanya kalau kita pasang contoh yang seperti itu, mereka nunjuknya custom seperti itu yang sulit. Karena pewarna alami itu dengan volume yang sama, takaran yang sama, dengan itu sering bikin kejutan. Oh ya? Yang kita harapkan seperti A akhirnya jadi B. Kalau seperti yang beda, kembali lagi ke beda ke batik tulis, batik Shibori itu memang sudah aku mau biru ini ya biru ini. Ya gitu. Kalau yang ekoprint itu karena pertama memang terus saya gusi awalnya nggak sih balik ngono. Tapi kita nggak putus asa. Dengan seperti itu semakin banyak tantangan. Oh iya, ini semakin seru ini. Semakin seru obrolannya ini. Dan kebetulan teman-teman kuliah ini kan banyak yang di luar pulau, ada yang dari NTT, ada yang Kalimantan, ada yang Sumatera, itu sudah pernah pakai produk kita dan kayaknya lebih mahal pengirimannya daripada barangnya. Wah, semakin seru, semakin banyak harus saya obrolkan, tapi setelah ini ya. Masih bersama Ika di Junjung UKM AMTV. Atlas Super Premium terangkai dari benang kualitas teratas. Super warnanya, super tenunannya, super nyamannya. Atlas, inspiring the world by BHS Tex. Fajar dari Timur, semangat barokah. Amin. Waduh. Tapi perintah Allah Subhanahu wa taala, wa kunu ibadallahi ikhwana. Tajwidnya bagus, suaranya indah, orang yang mendengarkan subhanallah terpesona. Seorang mukmin yang kuat, seorang mukmin yang sehat itu jauh lebih utama daripada mukmin yang lemah.
Kembali lagi bersama saya Ika Herani di acara Junjung UKM dengan AMTV dan masih bersama emak-emak gaul. Saya bilang emak-emak gaul karena beliau berdua ini sepertinya inspirasi untuk orang lain atau orang banyak dan sampai bisa bekerja sama dengan orang lain menciptakan lapangan pekerjaan yang baru untuk orang lain. Ngobrolin soal lapangan pekerjaan atau kesempatan orang lain. Guspri, nah itu yang membuat saya ingin bertanya sama jenengan Mbak Dia. Ngomongin Guspri dari pelatihannya sampai rumah singgahnya, modal pribadinya, harapan terbesar dari jenengan apa kok sampai ada Guspri di sini? Terima kasih Mbak Ika, keren banget. Jadi gini, harapannya itu merupakan dream saya, impian terbesar. Saya pikir untuk melankolis. Oh, lagunya melankolis mungkin teman-teman. Jadi gini, tempat singgah itu adalah tinggalan orang tua. Kebetulan saya di Polong ini nggak ada saudara, karena saudara saya semuanya ada di Surabaya. Terus dengan suami yang tadi notabene sebagai sponsornya itu memberikan saran kalau kita punya ilmu kenapa nggak ditularkan ke orang. Memang awalnya Guspri itu seperti tempat untuk saya berbagi ilmu. Yang namanya orang berbagi ilmu itu mbok gawe gak mbok gawe, yang penting saya menularkan ilmu. Ternyata alhamdulillah ilmu itu bisa barokah. Dari ibu-ibu PKK yang cuma 5 orang itu bisa menjadi 45 orang. Wow. Itu saya bikinkan grup sendiri. Termasuk nanti ada young entrepreneur yang salah satunya dari Guspri ya? Iya. Ya siap. Nah, terus kemudian selain itu memang silaturahmi itu bagus, Mbak. Silaturahmi itu selain kita dapat teman, kita dapat tambahan ilmu. Terima kasih Mbak Novi. Kita ketemu Mbak Novi ini sebenarnya belum kenal saya itu sama Mbak Novi, tapi waktu saat itu kita ada pameran ya Mbak Novi ya, di Five Hotel Sidoarjo. Mbak Novi ini kebetulan datangnya telat, saya duluan. Tempatnya Mbak Novi ini tak tempati, karena kita nggak tahu plotnya ini punya siapa. Terus akhirnya digeser. Nah, terus saya nggak nunggu karena ada teman-teman PKK yang nunggu. Itu karena kita memang juga harus menyiapkan begini Mbak. Selain kita bisa memproduksi, kita harus bisa menjual. Betul. Karena kita mandiri tadi. Hulu dan hilir. Ya, betul. menjual. Dengan begitu mereka senang. Karena mereka bisa seperti traveling. Yang orang tuh Mbak. Nah, orang-orang yang belum pernah bisa masuk hotel itu di situ ada alasan bisa masuk hotel. Oh iya. Nah, seperti itu kenal Mbak Novi, karena gara-gara Mbak Novi pulangnya itu nggak ada temennya, tak emangi gowo. Terus kita kenalan, tukar-tukar nomor. Terus waktu kita adakan pelatihan Ekoprint, Mbak Novi tak japri. Di situ saya mengenal Mbak Novi, low profile banget beliau. Ilmunya beliau tak curi. Cara Mbak Novi ajarin teman-teman di sini. Karena kita bagi ilmu di sini tak ada bayaran itu. Iya. Dengan cara seperti itu Mbak Novi kayak terharu. Seperti itu kita diundang di acaranya beliau. Dari situ alhamdulillah kita jadi banyak teman. Dari Bojonegoro, beberapa tempat. Sehingga Guspri yang kita ciptakan tadi itu khusus buat lingkungan, itu bisa jadi kelintas luas. Ya. Jadi luas. Secara nggak langsung akhirnya menjadi harapan besarnya adalah terus bermanfaat untuk orang lain. Betul ya Mbak ya? Ngomongin tentang Guspri, kita sudah ngomongin tentang Guspri dan segala macam harapannya. Secara kita sekarang lagi ada era pandemi corona. Efek gak sih Mbak untuk bisnisnya? Lah ini yang pertanyaan yang paling ingin saya dengarkan. Mbak Novi silakan. Iya, tentunya sangat berefek ya. Karena apa? Coba sekarang melukis, orang pengen produk seperti apa, itu kan kita harus ketemu. Ketemu ngobrol, aku tuh pengen bajuku gini loh, aku tuh kan gemuk banget segini. Jadi gimana kelihatan langsing. Jadi saya kan harus bayangin, oh berarti lukisannya di model miring gitu, jadi kayak slim gitu. Ini kan kita harus dengerin ya.
Terus ada jarak yang memang kita tidak bisa bertemu. Iya. Tapi memang saya dari awal sudah sekian tahun yang lalu pun itu memang suka mengajar. Jadi artinya berbagi ilmu pun dari yang berbayar sampai yang tidak bayaran itu ada semua. Dari anak-anak jalanan, anak-anak yatim yang memang kita memang berbagi ilmu sampai dari yang memang itu profesional. Iya. Bisnis, pelatihan dan sebagainya. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Jadi kadang ada kalanya udah gini aja deh, gimana sambil belajar saya kirim produk saya misalnya pakai cat ini. Loh kan aku nggak pernah bisa nyekat loh. Tenang aja, itu kan ada sistem ngeblak yang memang bisa kita bikin. Jadi yang manual yang tidak pernah pegang kuas pun itu nanti bisa coba deh, dia akhirnya belajar apa. Akhirnya menjadi strategi marketing pandemi ya Mbak, akhirnya iya, begitu betul. ya. Jadi memang kita harus membaca situasi juga ya, memang pasti berefek lah, pasti berefek. Yang tadinya pesanan dengan jumlah sekian karena mereka di sana kan juga berefek gitu. Tapi saya berharap sih ini tidak terlalu lama ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi membaik lagi, situasinya stabil. Dan impian terbesar saya adalah ini, walaupun ini sudah mulai ya. Kalau dulu saya mengerjakan sendiri, tapi saya itu kan pengennya semakin banyak seniman pelukis yang akan terlibat dalam pekerjaan ini. Dan alhamdulillah memang sudah iya, apalagi kalau sudah menjelang lebaran, menjelang Natal atau apa, itu kan mulai semakin banyak jumlah volume pesanan. Tapi ya berharap memang ini musibah global ya. Termasuk warna bahwa ya. Tapi saya sekali lagi saya bilang, saya sudahlah, barang yang sudah ada, baju yang sudah ada itu bisa. Lagi-lagi bahasa marketingnya mak-mak meluncur ya. Itu loh bisa, iya. Tetap. Oke, kalau Mbak Dia, apa efeknya di era pandemi Mbak? Efek memang ada Mbak, cuman alhamdulillah sekarang kan mak-mak itu juga lagi sering-seringnya pegang HP loh. Betul. Jadi kadang mereka pengen pelatihan tetap ada, cuman kalau ada daerah yang dimungkinkan kita nggak boleh berkumpul, itu biasanya begini, monggo kalau mau hanya 5 orang. Contohnya seperti Mbak Novi bikin pelatihan, Mbak, ini biasanya buat berapa? Alhamdulillah tempat kita itu kalau dibuat pelatihan, baik itu batik tulis, atau print atau yang lainnya, itu bisa kurang lebih 30 orang. Wah, tapi karena protokol kesehatan ya Mbak. Kalau adanya protokol itu kita kurangi bisa 15, 10. Ya. Terus kalau mereka yang jauh-jauh kadang pingin ikut kelasnya, ya akhirnya masuk kelas online. Bisa ya Mbak kelas online ya? Kelas online, ya jadi intinya kalau di kelas online itu kita bikin grup di WA gitu ya contohnya. Nanti kita materi pertama itu kita siapkan ini. Kalau mereka yang belum punya bahan, bisa kita sediakan. Nanti kita kirim dulu bahannya. Jadi 1 minggu sebelum acara kita mulai, monggo yang nggak ikut bisa live. Ya apa yang nggak datang ke tempat itu kita bisa online. Nah itu bisa kirimi materi, kita kirimi bahan. Sebenarnya di era pandemi seperti ini tuh bukan menjadi hambatan seorang pembisnis ya. Tidak ada kendala untuk berkarya terus. Jadi ada strategi-strategi marketing khusus yang tetap roda perekonomian ini berputar dan dapur tetap ngepul gitu ya Mbak ya. Nah contohnya Mbak Dia maupun Mbak Novi tetap membuka pelatihan-pelatihan yang diikuti sesuai dengan protokol kesehatan. Betul ya Mbak? Jadi ketika pandemi itu kan anak-anak sekolah kan diliburkan, guru-gurunya bingung gitu loh, terus anak-anak dikasih tugas apa gitu. Akhirnya mereka konsultasi ke saya bilang gitu loh, kenapa nggak dikirimin sepaket untuk mereka bisa belajar melukis bersama di rumah gitu loh. Gitu Oh ya. ya, jadi salah satu contohnya itu misalnya TK nih ya. Jadi saya lagi suka coret-coret itu TK itu. Paket yang isinya cat lukis, kuas, palet sama kaos. Kaos itu yang sudah ada desainnya ya, sudah ada skat desain sketnya itu sudah ada. Terus itu juga sudah ada logo sekolahnya gitu ya. Terus itu dikirim ke rumah masing-masing. Gitu. Seneng itu udah pasti. Senang ya, melukis bersama orang tua. Terus itu kan online kan, lihat sama guru-gurunya. Terus ini ada Bu Novi yang adanya pelukis, kita lihat. Yuk, jadi kita menyemangati dari jauh gitu loh, dari kalian. Dan itu ternyata sangat menarik dan menjadi
salah satu alternatif anak-anak berkarya. Berkarya, di rumah. betul Dan tidak sekali. membosankan gitu loh. Kalau untuk Mbak Diah, Mbak Novi ini anak-anak. Mbak Diah, pernah nggak punya klien khusus untuk dari segi ekoprint ataupun sulamnya ini? Klien yang kalau mungkin klien sudah sepuh mungkin gimana, monggo ceritanya Mbak, pengalaman Ya, lucu itu nih. seru Mbak. Kebetulan salah satu kliennya gengnya Mbak Novi. Oh, lagi. Gengnya Mbak Novi ini Kebanyakan geng. Geng. kebanyakan pelukis Mbak. Oke, geng. Pelukis, terus Mbak Diah, kira-kira kita buka kelas gimana? Ternyata memang benar Mbak, masing-masing perkumpulan itu hasil kreasi yang mereka hasilkan itu juga beda. Karena pelukis itu kan sudah biasa. Lebih ada passion mungkin ya, Iya, kalau pelukis ya. Penataan daun, Feel-nya dapet pemilihan mungkin. warna sudah dapat, pengambilan daripada warna yang mereka dasar. beda banget. Tapi apa kabar saya yang pemula dan bukan pelukis masih bisa diajarin? Oh, bisa Mbak. Bisa. Jadi kemarin Iya. tuh juga ada seperti ini. Ada kelasnya yang itu tadi pelukis. Nggih. Ada yang kelasnya ibu-ibu guru. Nggih. Ibu gurunya punya masalah. Murid saya ini udah lama nggak sekolah. Kalau usia-usia SMA, SMK itu yang di rumah itu kan sudah boring. Banget. Akhirnya saya bilang monggo kita bikinkan paket pelajar. Aduh, keren, inovasinya keren. Murah banget loh. Terus yang dibilang paket pelajar itu yang seperti apa? Bukan mereka nggak dapat seperti ini, dapat. Tapi itu kita bisa meminimalkan harga dengan bahan-bahan yang bisa kita kita atur lebih murah. Dari semua strategi marketing kita bicarakan pada siang hari ini, seru dan kurang waktu sepertinya, butuh 2 hari 2 malam untuk kupas tuntas bagaimana dua orang ini yang jadi inspirasi di Guspri dan juga segala inovasinya beliau. Jangan menyerah ya Mbak ya, terus berjuang walaupun di era pandemi dan tetap berhemat sebagai emak-emak dan bantu suami, sepertinya begitu, dan tetap melayani jasa-jasa curhat sebagai salah satu servis dari strategi marketing beliau. Terima kasih waktunya Mbak Diah, Mbak Novi. Kurang waktunya, kita harus ngopi setelah ini kayaknya. Matur nuwun sangat nggih bersambung. Matur nuwun sangat, semoga ilmunya bermanfaat, informasinya juga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ika, Junjung UKM, AM TV.